janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus Kau kekuatan, hanya padamu kami menyembah-Mu. Kami berserah penuh di tatamu, Tuhan. Kami meninggikan-Mu, menyembah-Mu, Tuhan. Jesus, we worship You, Lord. Kami berserah penuh, kami mengandalkan-Mu, Tuhan. Jesus.
keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan, Allah segala-galanya bagi kami, yang senantiasa hadir dan memberikan segala jawaban demi jawaban di dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Engkau adalah Allah kami yang memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ini waktu yang terbaik yang Tuhan Kau hadirkan untuk kami. Biarlah Engkau berfirman, bersabda di tengah-tengah kehidupan kami. Agar setiap kami, baik kami yang menyampaikan, hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Pada saat mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, roh Tuhan menjamah setiap para pendengar dimanapun saat ini berada. Hingga kebenaran firman-Mu itu membangun serta memberikan dorongan untuk mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Renungan kita terambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Seorang yang bernama Frederick Brotherton Mayer berkata, tragedi besar dalam hidup bukanlah doa yang tidak dijawab, tetapi doa yang tidak pernah dipanjatkan. Banyak kali orang hanya berangan-angan, bermimpi dan bercita-cita untuk sesuatu yang diharapkan terjadi. Lebih jauh, kebanyakan orang hanya pasrah dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Terkadang tidak sedikit kebanyakan orang yang menyerah pada saat persoalan dan tantangan kehidupan begitu kuat menghantam kehidupan.
Hal akhir, kebanyakan dari setiap orang mengalami kemunduran dan iman percaya mereka terdampar karena derasnya gelombang kehidupan. Semua hal itu bisa terjadi karena kita mungkin tidak berdoa atau mengabaikan suatu hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Tidak sungguh-sungguh memanjatkan doa yang lahir dari hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya tidak henti-hentinya untuk harus dan selalu menaikkan doa atau permintaan seruan kita kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa setiap hal yang dihadapkan dan yang sedang kita gumulkan kepada kehidupan kita hanya jalan satu-satunya untuk mendapatkan jawaban atas kemenangan pergumulan kita, yaitu hanya dengan berdoa kepada Tuhan. Saya ulang, berdoa kepada Tuhan. Mengapa doa begitu sangat penting dan harus kita naikkan dan kita lakukan? Saya ulang, mengapa doa begitu sangat penting untuk harus kita naikkan dan kita lakukan di hadapan Tuhan? Ya, dengan kita berdoa, Tuhan menyingkapkan kehendak serta rencananya atas kehidupan setiap kita semua. Ya, dengan kita berdoa, kita akan semakin memahami keberadaan kita dan juga keterbatasan kita di dalam dunia ini. Ada seorang yang bernama E.M. Bounds mengatakan, ada 4 hal yang selalu kita ingat dan harus kita ingat. Yang pertama, Tuhan itu mendengar doa. Yang kedua, Tuhan mendengar doa. Yang ketiga, Tuhan menjawab doa. Dan yang keempat, Tuhan selalu memberikannya melalui doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, perlu untuk selalu kita ingat bahwa dalam hal berdoa, Tuhan selalu dan selalu berperkara atas kehidupan setiap kita. Lewat doa, Tuhan mudah untuk bisa membentuk setiap hidup kita. Lewat doa, Tuhan mudah untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Dengan doa, Tuhan sanggup melimpahkan segala yang Dia miliki atas kehidupan setiap kita semua. Pastikan bahwa doa mampu membuat hati Tuhan tergerak untuk segera dan melakukan yang terbaik atas kehidupan kita. Pastikan bahwa doa mampu membuka interaksi antara kita dengan Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Paulus memberi penekanan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 yang baru saja kita membacanya bersama-sama. Perhatikan di sana bahwa setiap orang kudus, orang percaya berdoa setiap waktu. Dengan kata lain, tidak ada waktu yang kosong atau waktu yang dipergunakan untuk santai-santai atau waktu dipergunakan untuk tidak berdoa dengan segala bentuk kesibukan demi kesibukan yang kita sedang jalani. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Mengapa berdoa setiap waktu? Karena Alkitab menghimbau untuk setiap kita mempergunakan waktu yang ada. Hal ini dicatat dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 maksud saya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah
waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa berdoa setiap waktu, kata Paulus? Karena waktu terus berjalan, Bapak Ibu. Waktu terus berputar. Dan perlu kita menyamakan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Pada waktu kita menyamakan waktu kita dengan waktunya Tuhan, sehingga doa kita menjadi waktu yang terbaik untuk kita melihat serta mendapatkan kesempatan meraih kemenangan bersama Tuhan. Berdoalah setiap waktu. Bukan pada waktu kita menghadapi masalah baru kita mau berdoa. Berdoalah setiap waktu. Jangan hanya karena ada kebutuhan baru kita mau berdoa. Melainkan berdoalah karena sebuah hubungan. Berdoalah karena keharusan kita. Karena kita yang telah ditebusnya. Oleh karena pengorbanannya yang telah Dia berikan bagi setiap kehidupan kita semua. Dengan kita berdoa, maka sangat terasa Tuhan begitu sangat dekat dan ada dalam setiap kehidupan kita. Seorang yang bernama Wesley L. Duell, dia berkata, doa adalah cara yang ditetapkan Tuhan untuk membawa kekuatan, mujizatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hanya lewat doalah yang sanggup dan mampu membuat Tuhan untuk tidak berdiam diri dan menyaksikan pergumulan yang sedang kita hadapi. Melainkan Tuhan akan terlibat dan bergerak atas kedaulatannya untuk membantu setiap saudara dan saya. Itulah sebabnya ada yang perlu untuk kita perhatikan. Saat berdoa, perhatikan cara Tuhan mengubah sebuah keadaan dari yang sulit menjadi mudah. Apa yang mustahil bagi manusia dibuat Tuhan menjadi mungkin dan dapat terjadi. Itulah Tuhan kita yang kita temui dalam doa yang selalu membuat hal-hal yang ajaib dan dahsyat atas kehidupan setiap kita semua. Saat berdoa, Tuhan dalam maha kekuasaannya akan menjamah serta memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya. Dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saya ulang. Dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berarti pada waktu kita berdoa, kita mengikuti arahan roh serta bimbingan dan juga tuntunan dari Roh Kudus. Roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang daripada Tuhan untuk memampukan kita, juga menolong kita berdoa menurut kehendak Tuhan dan bukan keinginan kita. Seorang yang bernama Oswald Chamber, dia mengatakan, jika roh Allah yang maha kuasa bekerja, dikatakan jangan pernah berkata, aku tak bisa. Berarti roh Tuhan yang mengerjakan. Roh Tuhanlah yang mengadakan. Roh Tuhanlah yang berperkara atas kehidupan setiap kita. Roh Tuhanlah yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Roh Tuhanlah yang membukakan setiap hal-hal yang sulit, sepertinya jalan buntu. Tetapi pada waktu kita berdoa di dalam roh, roh akan membukakan hal-hal yang rahasia dan menyingkapkan keadaan realita, kenyataan maksud saya, dan bukan hanya angan-angan saja yang
Roh Allah lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya Dia mengadakan sesuatu dan itu terjadi. Ada kemenangan, ada mujizat yang Dia sediakan bagi setiap kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara dengan kasih Tuhan, dengan kata lain, bahwa keterlibatan kehadiran Roh Kudus, Roh Tuhan dalam diri setiap kita sebagai orang percaya menolong kita berdoa dengan penuh keberanian. Kita manusia yang berdosa. Hanya keterlibatan Roh Kuduslah yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Maka kita memiliki keberanian untuk datang kepada Allah Sang Raja, Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Berdoa di dalam Roh memberi kepada kita kemampuan serta kepastian, kepercayaan yang penuh menghadapi setiap tantangan, penghalang-penghalang dalam kita berdoa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, berdoalah setiap waktu agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Saya ulang, berdoalah setiap waktu agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan yang kedua, agar kita selalu terus dimampukan oleh Tuhan dan dikuatkan dalam berbagai goncangan kehidupan. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, pada waktu saudara mendengarkan renungan ini, saya berdoa agar Roh Tuhan menjamah setiap saudara, serta saudara mengambil suatu sikap dan mengambil suatu tindakan untuk datang sungguh-sungguh di dalam doa di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan, yang mengikuti renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang sanggup dan dapat melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat, Allah yang telah memimpin serta yang menyertai kehidupan setiap kami, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah terlengah, Allah yang tidak pernah membiarkan serta meninggalkan setiap kami yang percaya kepada Tuhan, Allah yang selalu menunjukkan satu tindakan tanggung jawab atas kehidupan kami, Allah yang selalu bertindak di dalam kebesarannya, Allah yang selalu bertindak atas kedaulatannya. Allah itu pula yang kami percaya dan di mana kami berharap serta mengandalkannya. Bapa di dalam sorga, pada saat ini dimanapun jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan mengubahkan setiap keadaan situasi yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan ada satu tindakan iman, ada satu sikap yang mereka mau ambil di hadapan Tuhan untuk menerobos dan mengambil suatu tindakan yang berani untuk menghampiri Tuhan serta berdoa di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan doalah maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan setiap kami semua. Hanya dengan lewat doalah maka Tuhan akan menolong, memberikan mujizat. Hanya dengan berdoalah maka Tuhan akan menunjukkan rahasia-rahasia kerajaan Allah atas kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, mau berdoa, jamah setiap umat-Mu saat ini Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terus Kau yang menuntun mereka, menyertai mereka dan memberikan kepada mereka kuasa untuk terus menghampiri. Ada satu konsistensi di dalam diri mereka untuk terus menghampiri Tuhan. Dan ada sebuah keputusan yang berani untuk mereka sungguh-sungguh untuk dapat menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat setiap kami semua dan matraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan
Kami perlu